semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Anjar Sari. Kali ini kita akan membahas tentang ukuran pemusatan data. Yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang mean, median, dan modus. Oke, kita langsung saja ke pembahasan selengkapnya. Yang pertama kita bahas mean. Mean atau rata-rata hitung adalah nilai yang diperoleh dari jumlah kelompok dari data kelompok atau sekelompok data dibagi dengan banyaknya data tersebut. Rata-rata disimpulkan dengan ini X bar ya. Untuk data tunggal rumusnya itu adalah X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 dan seterusnya dibagi dengan N, jadi sesuaikan dengan jumlah datanya berapa. Ya, contohnya di sini ada angka 50, 44, 60, 52, 90 dan 52 ya. Berapa rata-rata dari nilai tersebut? Jadi kita hitung ya. Pertama di sini kita hitung. Jadi kalau misalnya mau diurutkan dulu silakan, mau enggak juga nggak apa-apa. Karena nilai min itu tidak dipengaruhi oleh nilai urutnya ya. Oke, kita hitung di sini X bar-nya. Di sini ada 50 ditambah 44, kemudian ditambah 60, ditambah 52, ditambah 90, ditambah 52 ya, dibagi dengan N. Nah, kita hitung N-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, semuanya ada 6 ya. Oke, kita hitung 50 ditambah 44 yaitu 94. 94 ditambah 60 berarti 154. 154 ditambah 52 berarti 154 ditambah 52 6 10 206 ya. 206 ditambah 90 berarti 296. Kemudian 296 ditambah 52 di 8 4 berarti hasilnya adalah 348 ya. Nah, 348 dibagi 6 berarti berapa di sini? 5 ya. 5 30. Kemudian 48 bagi 6 berarti 8 ya. Nah, jadi hasilnya adalah 58. Jadi mean atau nilai rata-rata dari data ini adalah 58. Untuk data berkelompok, rumusnya adalah jumlah FI dikali XI dibagi dengan FI. Nah, ini contoh data berkelompoknya. Data berkelompoknya ini ada kelas dari 44 sampai 50 dan seterusnya, serta frekuensinya dari 11 dan seterusnya, yang jumlah N-nya adalah 40 atau jumlah FI-nya sama dengan 40. Kemudian, nah kelas tengah di sini adalah penjumlahan dari 44 ditambah 50 dibagi 2 ya. Jadi kelas tengah di sini yaitu 44 ditambah 50 dibagi 2. Nah, hasilnya yaitu 47. Begitu juga seterusnya 51 ditambah dengan 57 dibagi 2, hasilnya adalah 54 dan seterusnya ya sampai bawah, itu kelas tengah. Kemudian FI dikali XI-nya adalah ini ya, 11 dikali 4. 7 hasilnya 517. Kemudian 2 dikali 54 hasilnya 108. 4 dikali 61 hasilnya 244 dan seterusnya. Ketika semuanya sudah dikali sampai terakhir, kelas terakhir, semuanya dijumlahkan dan jumlahnya itu adalah 2692 ya, 2692. Nah, kita masukkan ke rumus ini X bar-nya. Maka di sini X bar-nya sama dengan 2692 dibagi dengan FI. FI-nya yaitu 40 ya, 40. Maka 2692 dibagi 4 berarti berapa? Kita hilangkan dulu ya angka 4, angka 0-nya kita hapus dulu, bagi 4. 26 dibagi 4, kita ambil 6, hasilnya 4, berarti sisanya 29 ya.
Kemudian kita cari lagi, berarti 29 dibagi 4, nilai yang paling dekat adalah berapa? 7 ya. 7 yaitu 28, sisanya adalah 12 ya. 12 berarti sisanya 3 ya. Nah, berarti 673. 673 tadi nolnya dihilangkan 1, berarti tinggal kita bagi 10, maka hasilnya adalah 67,3. Nah, jadi min untuk data berkelompok ini adalah 67,3 ya. Median adalah nilai data yang terletak di tengah setelah data diurutkan. Dengan demikian, median membagi data menjadi dua bagian besar yang sama besar. Median atau disebut juga dengan nilai tengah disimbolkan dengan ME. Jadi median ini kalau misalnya ada data, kita harus mengurutkan terlebih dahulu datanya dari yang terkecil sampai yang paling besar. Selanjutnya kita menghitung median untuk data tunggal yang jumlah datanya genap ya. Contohnya di sini ada nilai 78894379575. Nah, untuk median data tunggal data genap, rumusnya adalah ME sama dengan XN dibagi 2 ditambah XN dibagi 2 ditambah 1 dibagi 2 lagi ya. Jadi di sini ada data genap yang harus nanti diurutkan terlebih dahulu, kemudian kita hitung datanya data keberapa. Jadi datanya ada dua data nih, ada data kesekian dan kesekian, kemudian nanti ditambahkan dibagi dua lagi. Oke, kita bahas contoh ini masih data yang tadi sebelumnya, cuman saya hapus datanya satu ya, jadi jumlahnya jadi genap. Oke, kita urutkan terlebih dahulu datanya dari 3 satu kali, kemudian ada 4,
1 kali, ada 5 2 kali, kemudian ada 6 1 kali, ada 7 3 kali, 1 2 3, ada 8 2 kali, 1 2, ada 9 2 kali, ya 9 2 kali. Datanya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ya. Jadi n-nya ada 12. Kemudian untuk nilai x dibagi 2 berarti n dibagi 2, n-nya ada 12, berarti 12 dibagi 2 adalah 6, dan n dibagi 2 ditambah 1 ya, berarti 12 dibagi 2 ditambah 1. Nah, jadi 6 ditambah 1 hasilnya adalah 7. Nah, maksudnya di sini data ke-6 dan data ke-7 yang harus dijumlahkan dan dibagi 2. Jadi ini data yang ke-6, yang pertama 1 2 3 4 5 6, berarti ini 7 ya. Dan data n dibagi 2 ditambah 1 yaitu data yang ke-7, 1 2 3 4 5 6 7 ya. Ini jadi data ke-6, ini data ke-7. Nah, data ke-6 dan data ke-7 ini kita jumlahkan. Jadi mediannya yaitu 7 ditambah 7 dibagi 2 sama dengan 7 tambah 7 14 dibagi 2 berarti 7 ya. Jadi mediannya itu di antara ini ya, di antara 7 sama 7 ya. 7 tambah 7 14 dibagi 2 yaitu 7 juga ya. Oke, itu dia cara menghitung median untuk cara untuk median data tunggal dengan data genap ya. Nah, sekarang kita menghitung median untuk data berkelompok. Menghitung median data berkelompok, rumusnya ini, ME sama dengan TB dikali setengah N dikurangi F besar, dibagi dengan F kecil, dan kemudian nanti dikalikan dengan nilai C-nya ya. Untuk menghitung nilai tersebut ya, yang pertama kita lihat dulu di sini ada frekuensi dan ada frekuensi kumulatif ya. Bedanya untuk frekuensi ini berarti frekuensi dari jumlah nilai 44 sampai 54. Sementara untuk data frekuensi kumulatif itu adalah penjumlahan dari frekuensi ditambah dengan frekuensi selanjutnya ya. Contohnya di sini ada 11 berarti masukin datanya 11 ya. Data yang pertama 11. Kemudian data selanjutnya itu 11 ditambah 2 yaitu 13. Selanjutnya lagi berarti 13 ditambah 4 yaitu 17, 17 ditambah 6 23, 23 ditambah 5 yaitu 28, 28 ditambah 4 32, 32 ditambah 8 hasilnya 40 ya. Nah, frekuensi dari jumlah seluruhnya dengan frekuensi terakhir di nomor yang terakhir itu jumlahnya harus sama ya. Ini sama-sama 40. Kemudian untuk TB di sini adalah tepi bawah kelas median ya, tepi bawah kelas median di sini karena ini datanya ada 40 ya, kita bagi 2 berarti 40 dibagi 2 yaitu 20 ya. N-nya yaitu 40 dibagi 2 yaitu 20 ya. 40 dibagi 2 20. Nah, 20 ini terletak di antara frekuensi kumulatif ini ya. Ini berarti kelasnya ada di antara 65 sampai 71 ya. Jadi untuk nilai TB-nya, kelas bawahnya itu ini kelas bawah, ini kelas atas. Kelas bawah, kelas atas. 65 dikurangi 0,5 ya. Jadi 64,5 itu TB-nya. Sementara untuk frekuensi kumulatif sebelum median, nah frekuensi kumulatif sebelum median itu berarti sebelum 23 ya. Sebelum 23 di sini ada 17 ya. Jadi frekuensi kumulatifnya atau F besarnya di sini adalah 17. Selanjutnya, frekuensi di sini adalah frekuensi dari kelas median ya. Frekuensinya berarti di sini kelasnya kan 65 sampai 71 ya, berarti ini dia frekuensinya ya. Frekuensinya yaitu 6 ya.
Oke, kita tulis di sini frekuensinya sama dengan 6 ya, F kecilnya sama dengan 6. Selanjutnya untuk C itu panjang kelas. Nah, panjang kelas itu di sini ya 44 sampai 50. 44 sampai 50 kita hitung dari 44, 41, 44 jadi 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Nah, ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kelasnya ada 7. Dan N-nya itu jumlah frekuensi sebanyak 40. Oke, kita langsung saja masukkan ke rumus ME. ME-nya di sini pertama ada TB dulu ya. TB kita masukkan nilainya yaitu 64,5 dikalikan dengan setengah dikali N, setengah dikali 40, dikurangi frekuensi kumulatifnya yaitu 17, dibagi dengan F kecilnya itu 6, dan dikalikan dengan C ya. Oke, kita langsung saja hitung. Kita masukkan dulu ya, 64,5 dikali 40 dikali setengah berarti 20, 20 dikurangi 7 berarti 3 ya. 3. Oke. Kemudian ini nilai C-nya itu 7 ya, 7. Kemudian dibagi 6 dikali dengan 7. Nah, ini 3 sama 6 bisa saling mencoret ya. Jadi tinggal 64,5. 7 dikali 2 sama dengan 14 ya. 64,5 dikali 14 ya. Jadi nilainya sama dengan 64 dikali 64,5 dikali dengan 14 ya. Kalau 14 saya pakai kalkulator ya, hasilnya adalah 903 ya. Nah, ini frekuensinya nilai mediannya sama dengan 903. Jadi ini median untuk data kelompoknya yaitu 903 ya. Oke, itu dia cara menghitung median untuk data berkelompok. Selanjutnya modus. Nah, modus di sini merupakan data yang paling sering muncul dan mempunyai frekuensi nilai yang paling tinggi ya. Modus dilambangkan dengan MO ya. Nah, datanya juga bisa macam-macam ya. Kalau untuk modus nih, ada yang punya 2 modus nih disebut dengan bimodal, ada yang punya lebih dari 2 modus disebut dengan multimodal, dan ada juga data yang tidak mempunyai modus sama sekali ya. Kemudian untuk modus, nah ini juga sama seperti tadi ya, menghitung modus itu untuk data tunggal dan ada data berkelompok. Nah ini contohnya ada 40, 44, 60, 70, 40, 80, 40, 62, 78, dan 40. Ini data tunggal ya, karena datanya masih sedikit. Nah untuk modusnya berarti di sini nilai yang paling muncul, kita hitung dulu ya, 40 berapa kali muncul, 1, 2, 3, 4 ya, 4 kali muncul. Kemudian 44 berapa kali muncul? 1 kali. Kemudian 60 juga 1 kali ya. 70 ini juga 1 kali. Kemudian 80 juga 1 kali. 62 juga 1 kali. 78 juga 1 kali. Nah berarti yang sering muncul itu adalah 40. Modus dari data tersebut adalah 40 ya. Data berkelompok, nah mencari modusnya dengan rumus ini, MO sama dengan TB ditambah D1 dibagi dengan D2 dikali dengan C ya. TB-nya itu adalah tepi bawah kelas modus, ini juga dikurangi dengan nilai 0,5. D1-nya yaitu selisih antara frekuensi modus dengan frekuensi sebelumnya, D2-nya selisih antara frekuensi modus dengan frekuensi sesudahnya, dan C-nya itu adalah panjang kelas. Oke, kita cari dulu sekarang TB-nya ya. Modus di sini, nah kita yang pertama harus kita lihat dulu nilai frekuensi yang paling tinggi di antara ini berapa. Nah, di antara ini frekuensi yang paling tingginya adalah 11 ya. Kita tandain dulu 11. Berarti kelasnya antara 44 sampai 50 ya.
Kemudian baru kita cari nilai TB-nya ya. Nilai TB-nya di sini adalah, ini kelas bawahnya berarti 44, maka 44 dikurangi 0,5 sama dengan 43,5 ya. D1 itu adalah selisih frekuensi modus. Selisih frekuensi modusnya kan ini 11 ya. Dengan frekuensi sebelumnya. Nah, ini kan frekuensi sebelumnya nggak ada, karena 11 itu dia adalah data yang pertama ya. Jadi kita kalau tidak ada, kita tulis saja di sini 11 ya. Kemudian D2 di sini adalah selisih antara frekuensi modus dengan frekuensi sesudahnya. Kalau frekuensi sesudahnya berarti ini ya, 2. Berarti di sini 11 dikurangi 2 sama dengan 9. Dan C-nya sama kayak tadi, 44 dan 4 sampai 45 berarti 44 sampai 45 sampai 40 ya, sampai 40 berarti ada 7 ya, 7 kelas. Panjang lebarnya 7 ya. Setelah itu baru kita masukkan ke nilai modus. MO sama dengan TB. TB-nya yaitu 43,5. Kemudian ditambah D1-nya 11 dibagi D2-nya, D1-nya 11 juga, dan ditambah D2, D2-nya 2 dikali dengan C, C-nya adalah 7 ya. Maka 43,5 11 dikali 7 berarti 77 dibagi dengan 11 ditambah 2 yaitu 13 ya. 77 dibagi 13 hasilnya adalah 5,9 ya. Jadi 43,5 ditambah dengan 5,9. Nah, baru kita tambahkan ya. 43,5 ditambah 5,9 ya. Ini hasilnya 14. 9, nah berarti hasilnya 49,4. Jadi modus dari data berkelompok ini, nilai modusnya adalah 49,4 ya. Oke, itu cara menghitung modus data berkelompok. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Videonya silahkan belajar lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.